para ulama sepakat bahwa yang namanya babi itu memang ketika masih hidup tubuhnya sudah najis. Beda dengan tadi misalnya hewan buas Pak ya, kan kita nggak boleh makan hewan buas. Hewan buas kayak macan, kayak harimau gitu ya, emang nggak boleh dimakan, tapi tubuhnya ketika masih hidup tidak najis, tubuhnya. Begitu juga air liurnya tidak najis. Makanya kalau Bapak dijilat sama macan, itu nggak usah dicuci nggak apa-apa, gitu. Paling ya ke rumah sakit dijahit gitu ya. Nah, gitu. Maksud saya beda dengan air liurnya babi, ya kan? Nah, di mana babi itu sendiri tubuhnya dari awal sudah najis. Nah, sehingga kalaupun babi itu kita sembelih baca bismillah, wah ada babi nih, wah najis kan kagak boleh, udah kita sembelih pakai baju bismillah, ya Allahu Akbar gitu, dia tidak berubah jadi halal, ya. Nah, beda dengan hewan-hewan yang tadi buas. Hewan buas itu tidak boleh dimakan. Disembelih dengan baca bismillah juga nggak boleh juga, karena dasarnya dia tidak boleh dimakan, tapi dia tidak najis gitu. Sedangkan babi dari awal dia najis. Makanya ketika dikatakan walahmul khinzir, ya para ulama sepakat mengatakan bahwa ya babi itu najisnya double-double, istilahnya najis mughalladzah. Ya sehingga dari awal tidak bisa berubah jadi halal ya karena kebabiannya. Banyak orang yang kemudian mengatakan begini, kenapa babi diharamkan? Karena babi itu hewan yang kotor, karena dia mengandung banyak penyakit, karena dia mengandung kuman, karena dia mengandung cacing pita dan sebagainya. Tapi sebenarnya begini jamaah sekalian, kalau bicara tentang tadi ya misalnya cacing pita, sebenarnya cacing pita itu nggak cuma di babi loh, ya di sapi ya ada, di kambing juga ada, ya cuman mungkin kadarnya kalau di babi banyakkan dikit, kalau babi memang jorok sih gitu ya. Tapi begini Pak, Bapak perhatikan, dari seluruh umat manusia, peradaban manusia, kan kita di muka bumi sekarang jumlahnya 8 miliar ya kan. Berapa sih yang tidak makan babi? Anggaplah seluruh umat Islam sedunia itu sepakat tidak makan babi. Siapa lagi yang nggak makan babi coba? Orang Yahudi Pak, mereka nggak makan babi. Ya, Islam dan Yahudi itu kerennya adalah sama-sama nggak makan babi, karena babi najis dan babi haram dalam agama Yahudi, tapi Yahudi dikit. Sedunia ini kalau dikumpul-kumpul orang Yahudi paling 25 juta, gitu doang. Bandingkan dengan umat Islam yang 2 miliar. Wah, banyak kan? Tapi gini, 8 miliar umat manusia dikurangin dengan Muslim dan Yahudi lah gitu. Kan 8 miliar kurang 2 miliar kan 6 miliar. Nah yang 6 miliar itu Pak, kerjaannya tiap hari makan babi Pak. Di Cina orang makan babi, di Korea orang makan babi, di Eropa Barat, Eropa Timur makan babi, di Afrika makan babi, di Amerika makan babi. Di mana ada negeri orang tidak makan babi? Kecuali negeri Islam. Nah pertanyaannya, apa pada mati? Apa pada sakit? Apa pada lumpuh? Apa pada bego? Enggak. Nano Jackie Chan makan babi bisa kungfu, ya kan? Jet Li loncat-loncat gitu. Bruce Lee, wow jago berantem gitu kan. Makan babi Pak mereka, ya kan. Maka kalau kita cari alasan kenapa babi diharamkan karena banyak penyakit, kotor dan sebagainya, nggak terbukti. Nah oleh karena itu kita tidak cari alasan. Alasan kita real aja. Kenapa kita nggak makan babi? Ya karena Allah bilang nggak boleh. Udah titik, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Tema hari ini kita akan bahas tentang makanan, fikih makanan atau fikih kuliner. Jamaah yang dirahmati Allah, dari awal ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, maka larangan yang pertama kali dilanggar itu kan masalah makan. Sebenarnya tersedia banyak
makanan di surga itu, mau itu yang dari nabati, tumbuhan, atau mungkin yang hewani, itu kan semua lengkap. Cuma Allah berpesan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu berdua jadi orang yang zalim. Tapi memang tragedinya itu yang terjadi. Dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah, ya udah dibilang jangan dimakan, malah dimakan. Seandainya kita bisa mengulang sejarah, kita bilang, Nabi Adam, pan yang lain ada, ngapain yang itu yang dimakan? Seandainya Pak ya, dia tidak usah makan buah itu, pohon itu, kan enak, dia nggak ada usaha diusir ya dari sorga. Dan kita anak cucunya enak Pak, udah di sorga aja, nggak usah sholat, nggak usah apa, nggak usah ribet. Nah kita di dunia sekarang nih, gara-gara nih Nabi Adam pakai makan segala lagi gitu ya kan. Nah jemaah sekalian, prinsipnya sama, ketika Allah melarang Nabi Adam makan buah itu di surga, maka kita juga diberlakukan hal yang sama. Pada dasarnya semua makanan itu boleh dimakan, ya kecuali hanya yang disebutkan tidak boleh. Jadi dibandingkan makanan yang halal, yang haram itu sangat sedikit. Ya, sementara Allah menciptakan seluruh tumbuhan, seluruh hewan, itu pada dasarnya adalah halal dimakan. Allah memberikan kita rizki dari berbagai macam sumber nutrisi, dan pada dasarnya prinsipnya adalah semua itu halal kecuali yang Allah bilang itu jangan ya. Nah bagian itu aja yang mesti kita perhatikan. Dan kalau kita baca semua ayat Quran, semua hadis, semuanya rata-rata cuman mengacu kepada kalau dia makanan itu dari hewan ya, khususnya yang haram-haram itu. Kalau yang dari tumbuhan Pak, hampir tidak ada makanan yang haram. Kalau beneran dari tumbuhan ya, kecuali dari tumbuhan tapi sudah diproses, yaitu bikin khamr, ya kan? Nah khamr itu kan asalnya kalau dalam Al-Quran disebutkan dari buah kurma sebenarnya. Kurma itu ketika masih kurma makanannya Nabi, tapi ketika dia sudah diproses menjadi khamr, nah itu jadi minuman yang memabukkan dan diharamkan. Tapi kalau hewan, nah memang banyak Pak yang tidak boleh, khususnya ketika Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Allah mengharamkan bagi kalian makan maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Bangkai itu apa? Gini Pak, hewan yang seharusnya matinya dengan menggunakan penyembelihan yang syar'i, tapi ternyata dia mati tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i, maka dia adalah bangkai. Itu yang pertama Pak. Jadi misalnya ayam kita bengong Pak, dari pagi udah bengong gitu kan, sorenya kaku udah nggak bergerak gitu. Nah itu kan bangkai, ya kan? Ayam sih pada dasarnya halal, ya kan? Atau kambing dah Pak, kambingnya berantem, tanduk-tandukan mati gitu. Nah itu kan matinya dengan cara yang tidak disembelih, ya kan? Tidak dengan cara yang sah, ya maka itu jadi tidak boleh dimakan. Hurrimat alaikumul maitah. Termasuk dalam bangkai juga jamaah sekalian, anggota tubuh hewan atau organ hewan yang lepas dari tubuhnya tapi hewannya masih hidup. Orang punya kambing pengen makan sate, nggak mau rugi Pak, pahanya doang dipotong masih hidup gitu Pak. Kambingnya teriak-teriak, nah itu pahanya tuh bangkai gitu Pak, nggak boleh. Tapi jamaah sekalian, walaupun Allah menyebutkan bangkai itu haram, tinggal begini, ada juga pengecualiannya. Apa itu? Kata Nabi, uhillat lana maitatani. Ada dua jenis bangkai yang telah dihalalkan buat kita. Buat kita tuh berarti walaupun matinya nggak pakai baca bismillah Pak, nggak pakai disembelih, tapi halal. Apa itu? Kata Nabi, as-samaku wal jaradu. Ikan dan belalang. Ikan itu Pak, kita nggak pernah menyembelih ikan, ya kan? Mana ada kita nyembelih ikan? Bini kita Pak beli ikan di pasar masih hidup, ikan lele taruh di plastik ya kan, masih bergerak-bergerak gitu.
Begitu dia mau goreng, Pak, ikan lelenya disembelih baca bismillah. Kan enggak, diapain Pak matiinnya? Diambil ulekan, jidatnya digetok, geger otak tuh ikan ya kan. Bangke apa enggak Pak? Bangke sebenarnya, mana getoknya nggak pakai bismillah lagi gitu kan, mati aja udah begitu, ya kan? Karena kalau ikan harus pakai disembelih, ribetnya kalau ikannya ikan teri 2 kilo, itu gimana cara nyembelihnya gitu kan? Nah, itu ikan masih hidup, ya udah dibakar apa dimasak hidup-hidup, ya kan? Kepiting tuh Pak, ya kan? Ada orang masak kepiting tuh masih hidup, masih bergerak, dimasukin dalam panci, ditutup, mati tuh, ya kan? Nah, itu apa kata penyiksaan? Kalau buat bangsa kepiting penyiksaan, kalau buat kita, oh udah makan aja gitu, udah matang begitu. Jadi jemaah sekalian, pengecualian adalah hewan yang disebut dengan as-samaku atau ikan. Tapi, nah ada khilafiyah. Khilafiyahnya begini, apa yang dimaksud dengan ikan? Ya kan? Kalau secara ilmu biologi modern, ikan itu cirinya ya, dia bernafas dengan insang. Ya kan? Kalau bernafas dengan paru-paru, itu bukan ikan, Pak. Makanya saya berkali-kali nonton pentas itu apa namanya, dolphin apa sih namanya, lumba-lumba, ya kan? Selalu diedukasi sama pelatihnya. Jangan bilang ikan lumba-lumba ya, karena lumba-lumba bukan ikan. Loh, kok bukan ikan? Dari kecil kita tahunya ikan lumba-lumba, ternyata nggak termasuk spesies ikan. Dia hewan mamalia. Mamalia kan? Dia bernafas dengan paru-paru, dan disebut mamalia karena dia menyusui, dia tidak bertelur tapi dia melahirkan. Terus kalau ikan kan ekornya begini-begini tuh Pak. Nah kalau lumba-lumba tuh gini, ya kan? Dan beberapa ciri yang lain. Nah pertanyaannya gini, lumba-lumba itu bukan ikan, tapi dia hidup di air. Itu kalau mati boleh dimakan apa enggak? Gimana Pak kira-kira? Apa dianggap sebagai ikan atau bukan? Nah, begini, ketika Nabi menyebut hewan yang ada di air, ya kan? Sebenarnya Nabi tidak spesifik bicara ikan secara ilmu biologi. Enggak. Ya pokoknya dia hidupnya di air aja gitu. Nah, cuman setelah kita mendalami lebih dalam lagi gitu ya, ternyata lumba-lumba itu atau juga paus, ya kan? Nah, ternyata dia apa namanya bisa sih hidup di air, tapi dia tetap harus ngambil udara keluar. Karena alat untuk bernafasnya bukan insang, dia paru-paru, jadi dia harus ngambil udara. Lalu dia nyelam, cuman kemampuan nyelamnya emang hebat Pak, bisa lama lah gitu, nahan napasnya bahasa kitanya gitu kan. Tapi kalau dia kelamaan di air, lama-lama dia kelelep. Nah, kan kita pusing Pak, ikan kelelep, emang dia kelelep kan? Iya, dia matinya kelelep gitu, ya kan? Nah, tapi emang begitulah dalam dunia fauna, ya kan banyak yang unik. Nah, disitulah kemudian para ulama jadi beda-beda pendapat. Ini kalau kayak paus, kayak lumba-lumba termasuk ikan yang kalau mati halal nggak? Gitu. Nah, terkonfirmasi ketika ada para sahabat yang mereka dalam perjalanan kehabisan bekal, lalu Allah kasih mereka rizki, melewatin pantai, dan melihat seonggok bangkai paus. Ikan paus, Pak. Ya, saya nyebutnya aja ikan paus, ya kan? Bukan ikan padahal kan? Lalu karena mereka terpaksa harus makan juga, maka mereka makan. Gitu, ya kan? Kan gede itu. Mereka makan di situ, lalu mereka bawa bekal, bawa pulang ke Madinah. Sampai di Madinah baru bilang, ya Rasul, tadi kita makan bangkai gitu. Bangkai apaan? Bangkai paus katanya. Boleh nggak sih ya Rasul? Kata Nabi, semua yang hidup di air itu halal. Wah, kalau gitu boleh dong. Boleh. Mana masih ada nggak? Sini saya mau ngerasain juga, kata Nabi begitu. Oh, berarti bukan ikannya, tapi semua yang hidup di bawah air. Gitu. Mau dia napasnya paru-paru kayak, mau dia insang kayak, nggak penting. Yang penting dia hidup di air. Nah, jadi jamaah sekalian, para ulama di masa lalu menyepakati, pokoknya kalau dia hidupnya di air, ya dia mati jadi bangkai sih, tapi bangkainya halal. Gitu. Tapi masih muncul lagi masalah. Gimana kalau dia bisa hidup di air, tapi juga bisa hidup di darat dalam waktu yang lama? Contohnya ya
Ya kepiting gitu Pak. Itu Pak, kepiting kalau ngomongin dia bernafas, saya tanya Pak, ada yang tahu nggak kepiting napasnya pakai paru-paru apa pakai insang? Hah? Insang Pak, insang. Dia beranak apa bertelur? Bertelur. Nggak ada kepiting beranak gitu, nggak gitu kan. Apakah dia menyusui? Nggak, ya kan. Dia kalau dilihat secara ilmu biologi dia kayak ikan, ya kan. Bertelurnya juga di dalam air, ya kan. Nah, tapi ada masalahnya. Apa? Dia nih sering banget main ke darat dan hidupnya lama di darat. Jadi kayak ikan darat, kayak hewan darat. Nah, di situ para ulama pada berantem, ya kan? Ini gimana kalau dia mati? Boleh dimakan apa enggak? Pecah dua, Pak. Yaitu dalam hal ini para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau kata mazhab Syafi'i, kepiting itu tidak boleh dimakan, mengingat dia separuhnya emang hewan air, ya, tapi separuhnya dia tuh hewan darat. Terbukti dia hidup di darat lama, ya kan? Walaupun mungkin dia punya tadi ciri-ciri ikan, tapi dia hidupnya di darat lama. Jadi separuhnya dia ikan, oke, separuhnya dia adalah hewan darat. Nah, kalau hewan darat mati, nggak bisa dimakan bangkainya, hewan darat nggak bisa. Yang boleh bangkainya dimakan kan hewan air. Ya terserah mau air asin atau air tawar, pokoknya dia hidupnya di air. Nah, kepiting ini bermasalah nih Pak, ya kan? Sehingga dalam mazhab Syafi'i kepiting itu diharamkan. Bukan apa-apa karena dia bisa main di darat. Sehingga kalau dia lagi di darat itu dia kayak hewan darat. Ya kalau mati jadi bangkai, bangkainya nggak boleh dimakan. Walaupun separuh dari tubuhnya memang ada unsur hewan airnya kan. Dan itu akhirnya begini Pak. Antara dia hewan darat yang kalau mati haram dengan dia hewan air yang kalau mati halal, nyampur jadi satu dalam tubuhnya. Ikut haramnya apa ikut halalnya? Ikut mananya Pak? Ini contoh ya. Kambing berzina sama anjing, Pak. Kambing berzina sama anjing. Lahir anaknya blasteran, ada unsur kambingnya, tapi ada unsur anjingnya. Berani kita makan nggak waktu anaknya? Mau kita makan, kain-kain dia gitu kan. Wah, ada rasa-rasa anjingnya nih gitu kan. Kan kita nggak berani makan. Kira-kira kayak gitu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kepiting itu haram. Karena ada unsur dia sebagai hewan darat. Beda dengan pendekatan mazhab Hambali. Kalau kata Hambali, kepiting itu hewan air, biar bagaimanapun juga urusan dia mau ke darat itu urusan dia sama Tuhannya. Kenapa kita yang repot gitu. Sehingga mau dia hidup di darat lama terserah, tapi yang jelas dia adalah hewan air. Kalau dia mati, hukumnya sama dengan ikan. Nah, sehingga dalam mazhab Hambali kepiting itu halal. Nah, sekarang buat kita nih Pak, gimana Pak menurut Bapak? Kepiting halal apa haram? Ya tergantung mau pakai mazhab yang mana. Kalau pakai mazhab Syafi'i, kepiting haram, tidak boleh karena dia bangkai. Ya kan, bukan karena hidup di dua alamnya, tapi ya gini, karena dia dua alam, tapi karena dia halal separuhnya doang, separuhnya lagi dia haram gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu keharamannya karena dia setengahnya itu bukan hewan air, itu masalahnya. Nah, sementara mazhab Hambali mengatakan terserah dia mau jalan-jalan ke darat, yang penting dia adalah anggota hewan air. Namanya anggota hewan air, ya sudah kalau dia mati jadi bangkai, tapi bangkainya halal dimakan. Gitu. Nah, coba tanya, kalau saya gimana Pak? Kalau saya gini Pak, kepiting itu haram kalau beli. Tapi kalau ada yang raktir, bisa juga kita pakai mazhab Hambali lah ya, gitu ya. Nah, ternyata dalam hal ini syariat Islam, khususnya kalau udah masuk kepada wilayah-wilayah yang kontroversial, ternyata para ulama pendekatannya beda-beda. Ya, beda-beda. Kalau dalam hal ini, saya kasih contoh ya, hewan yang hidup di dua alam tadi itu kalau kata Syafi'i tidak halal. Tapi kalau kata Hambali silahkan. Itu contoh ya. Nah, saya baru ngomongin tentang hewan yang tidak boleh dimakan, aslinya dia halal, ya kan? Ayam, kambing, ya kan? Sapi itu kan aslinya halal. Tapi kalau dia mati jadi bangkai, maka dia haram.
Yang bikin haram bukan dianya, tapi caranya dia mati. Nah, begitu Pak. Nah, yang kedua ada hewan yang emang aslinya tidak boleh dimakan. Ya, kayak hewan bertaring tuh Pak, hewan buas ya. Apa macan, apa namanya gorila, serigala, apa memang dia memang hewan yang dari awal haram dimakan gitu. Maka kalaupun dia mati, walaupun kita baca bismillah, ya tetap aja nggak boleh dimakan. Ada Pak orang makan macan gitu ya kan, macannya kita potong pakai baca bismillah gitu ya, tetap aja tidak boleh. Ular gitu Pak, nah itu termasuk hewan yang sejak awal memang tidak boleh dimakan. Istilahnya kalau dalam ilmu fikih itu ghairu ma'kul, ya tidak dimakan, ghairu ma'kulil laham. Hewan itu memang tidak dimakan, pada dasarnya tidak boleh dimakan. Nah, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu sebabnya ada banyak. Bisa jadi karena memang hewan itu hewan buas, dan ciri dari buas itu dia bertaring atau dia apa namanya, kalau yang burung-burung tuh bercakar gitu ya. Yang dimana dengan cakarnya itu dia mencengkram apa namanya hewan buruannya. Tapi kalau ayam itu bukan bercakar Pak, ayam tuh berceker gitu. Beda antara cakar dengan ceker. Bebek itu bukan mencakar, dia menceker gitu. Maksudnya jari-jarinya itu bukan untuk membunuh mangsanya. Jadi yang menjadi ilat keharaman adalah kalau hewan itu pemakan hewan lain. Nah, hewan yang pemakan hewan lain itu pada dasarnya adalah hewan yang tidak boleh dimakan walaupun disembelih dengan cara yang syar'i. Ada juga hewan yang tidak boleh dimakan justru ketika Nabi mengatakan jangan bunuh. Jangan dibunuh hewan itu, tidak boleh, gitu ya. Nah, maka kalau membunuhnya saja tidak boleh, ya kan? Berarti kita tidak boleh menyembelihnya. Nah, kalau kita tidak boleh menyembelihnya, hewan itu bisa mati sendiri kan? Nah, kalau dia mati sendiri, itu jatuhnya adalah bangkai juga. Baik, jemaah sekalian. Jadi yang pertama ketika Allah menyebutkan yang diharamkan itu pertama al-maitah, bangkai. Yang kedua jemaah sekalian, Allah menyebutkan ya hurrimat alaikumul maitatu, yang kedua waddamu, darah. Ini darah bisa jadi darah hewan, bisa jadi darah manusia. Itu tidak boleh dikonsumsi. Maka ada orang Pak minum darah ular gitu tuh, itu nggak boleh. Itu haram. Ya, darah itu tidak boleh dimakan, bahkan termasuk apa sih, ada orang daerah mana tuh yang kalau makannya darah yang menggumpal itu apa namanya Pak? Marus, ya. Nah, itu tetap tidak boleh karena dia terbuat dari darah. Lain kalau nih Pak, kita makan daging tapi mungkin di dalam daging itu masih ada tersisa katakanlah bintik-bintik darah. Nah, itu darahnya tidak boleh ya. Tapi karena dia adanya di dalam daging gitu ya. Nah, itu para ulama mengatakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, makanya al-ma'fu anhu. Ya kan, daging itu kan ada serat-seratnya kan, begitu kita buka tuh kadang-kadang masih ada darahnya sedikit-sedikit. Nah, itu yang dimaafkan. Tapi kalau sengaja minum darah, sengaja makan darah yang beku, nah itu tidak boleh. Sebenarnya ada juga organ hewan yang banyak banget darahnya, seperti jantung itu banyak darahnya, limpa juga banyak darahnya, tetapi itu dimaafkan. Kenapa? Karena jantung dan limpa bukan darah, walaupun banyak mengandung darah. Darahnya yang tidak boleh. Nah, jemaah sekalian, ketika bangkai tidak boleh dimakan, darah tidak boleh dimakan, ternyata kalau kita cari titik temunya, karena dua-duanya itu benda najis. Dua-duanya benda najis. Begitu juga ketika kita sebutkan yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Laham khinzir, daging babi. Sebenarnya sih yang dibilang daging babi itu bukan cuma dagingnya doang, ya babinya gitu kan. Nah, para ulama sepakat bahwa yang namanya babi itu memang ketika masih hidup tubuhnya sudah najis. Beda dengan tadi misalnya hewan buas Pak ya, kan kita nggak boleh makan hewan buas. Hewan buas kayak macan, kayak harimau gitu ya, emang nggak boleh dimakan, tapi tubuhnya ketika masih hidup tidak najis, tubuhnya. Begitu juga air liurnya tidak najis. Makanya kalau Bapak dijilat sama macan, itu nggak usah dicuci nggak apa-apa.
gitu. Paling ya ke rumah sakit dijahit gitu ya. Nah, gitu. Maksud saya beda dengan air liurnya babi, ya kan? Nah, di mana babi itu sendiri tubuhnya dari awal sudah najis. Nah, sehingga kalaupun babi itu kita sembelih baca bismillah, wah ada babi nih. Wah, najis kan kagak boleh. Udah kita sembelih pakai baju bismillah, ya Allahu Akbar gitu. Dia tidak berubah jadi halal, ya. Nah, beda dengan hewan-hewan yang tadi buas. Hewan buas itu tidak boleh dimakan. Disembelih dengan baca bismillah juga nggak boleh juga karena dasarnya dia tidak boleh dimakan. Tapi dia tidak najis gitu. Sedangkan babi dari awal dia najis. Makanya ketika dikatakan walahmul khinzir, ya para ulama sepakat mengatakan bahwa ya babi itu najisnya double-double, istilahnya najis mughalladzah. Ya sehingga dari awal tidak bisa berubah jadi halal ya karena kebabiannya. Banyak orang yang kemudian mengatakan begini, kenapa babi diharamkan? Karena babi itu hewan yang kotor, karena dia mengandung banyak penyakit, karena dia mengandung kuman, karena dia mengandung cacing pita dan sebagainya. Tapi sebenarnya begini jamaah sekalian, kalau bicara tentang tadi ya misalnya cacing pita, sebenarnya cacing pita itu nggak cuma di babi loh, ya di sapi ya ada, di kambing juga ada, ya cuman mungkin kadarnya kalau di babi banyakkan dikit, kali babi memang jorok sih gitu ya. Tapi begini Pak, Bapak perhatikan, dari seluruh umat manusia, peradaban manusia, kan kita di muka bumi sekarang jumlahnya 8 miliar ya kan. Berapa sih yang tidak makan babi? Anggaplah seluruh umat Islam sedunia itu sepakat tidak makan babi. Siapa lagi yang nggak makan babi coba? Orang Yahudi Pak, mereka nggak makan babi. Ya, Islam dan Yahudi itu kerennya adalah sama-sama nggak makan babi, karena babi najis dan babi haram dalam agama Yahudi, tapi Yahudi dikit. Sedunia ini kalau dikumpul-kumpul orang Yahudi paling 25 juta, gitu doang. Bandingkan dengan umat Islam yang 2 miliar. Wah, banyak kan? Tapi gini, 8 miliar umat manusia dikurangin dengan Muslim dan Yahudi lah gitu. Kan 8 miliar kurang 2 miliar kan 6 miliar. Nah yang 6 miliar itu Pak, kerjaannya tiap hari makan babi Pak. Di Cina orang makan babi, di Korea orang makan babi, di Eropa Barat, Eropa Timur makan babi, di Afrika makan babi, di Amerika makan babi. Di mana ada negeri orang tidak makan babi? Kecuali negeri Islam. Nah pertanyaannya, apa pada mati? Apa pada sakit? Apa pada lumpuh? Apa pada bego? Enggak. Nano Jackie Chan makan babi bisa kungfu, ya kan? Jet Li loncat-loncat gitu. Bruce Lee, wow jago berantem gitu kan. Makan babi Pak mereka, ya kan. Maka kalau kita cari alasan kenapa babi diharamkan karena banyak penyakit, kotor dan sebagainya, nggak terbukti. Nah oleh karena itu kita tidak cari alasan. Alasan kita real aja. Kenapa kita nggak makan babi? Ya karena Allah bilang nggak boleh. Udah titik, selesai. Nggak usah dicari-cari alasannya. Sama tuh Pak, ketika Nabi Adam dilarang nggak boleh makan buah pohon ini ya. Iblis datang, Dam, lu tahu nggak kenapa lu kagak boleh makan buah ini? Kenapa? Sebenarnya Allah nggak pengen ente hidup abadi. Nah terus, makanya ente nggak boleh makan. Sebenarnya kalau ente makan, ente hidup abadi loh Dam. Gitu. Ah yang benar. Lah kagak percaya, gua kan hidup duluan gua daripada lu. Jajalin aja coba, gitu Pak. Dijajalin sama Adam, niatnya apa bener gitu Pak. Begitu dimakan, Adam abadi nggak Pak? Enggak, mati juga kan dia kan. Nah mati juga, berarti kan bohong itu, hoax gitu kan. Nah makanya Dam kasih tahu nih ya, jangan pakai nyari-nyari alasan. Kenapa sih Allah bilang kagak boleh? Ya kagak boleh, udah kagak boleh, titik, selesai gitu. Ketika babi dibilang haram, ya sudah selesai. Soalnya begini Pak, para chef tingkat dunia itu kan pandai banget ketika mereka mengolah daging babi kan. Bayangin, babinya sendiri dipelihara dengan higienis, ya kan? Tiap hari dia pedicure, manicure, ya kan? Oh pokoknya nggak ada kumannya, nggak ada apanya. Babinya tuh dikasih makan kayak model kucing Anggora gitu Pak, ya kan? Keren. Dan begitu udah disembelih, dagingnya tuh dimasak dengan sangat presisi. Sampai nggak ada lagi cacing pitanya dan sebagainya. Udah bersih sama sekali, udah nggak ada gitu-gituan. Kira-kira Pak, jadi halal apa enggak tuh babi?
Ya kan enggak kan? Sekali babi tetap babi, hidup babi kan gitu kan? Ya udah, berarti buat kita babi itu tidak boleh. Titik, selesai. Nggak usah kita cari-cari kenapa. Kalau ada orang di luar Islam bilang, lu kenapa sih gedek banget sama babi? Bukan masalah gedek, ya kan? Kita mah nggak ada hewan yang kita gedekin, yang kita nggak suka, nggak ada. Cuman Allah bilang lu jangan makan. Ya udah titik, selesai. Gitu. Bukan karena alasan apa-apa, tapi 100% hanya karena Allah bilang tidak boleh. Selesai. Gitu. Nah, tapi begini jamaah sekalian, ini ngomongin babi ya. Konon banyak di antara makanan kita yang tercemar dengan babi. Kita nggak makan babinya, Pak. Cuman katanya lemak babi atau katakanlah emulsi itu pakai babi dan sebagainya gitu, Pak. Nah, ini yang jadi problem kita hari ini. Makanya banyak para ulama pada berdebat, ini sebenarnya boleh apa enggak sih gitu. Kalau bicara realnya, kita sih nggak pakai babi. Cuman memang katanya lemak babi itu banyak digunakan di dalam proses pengolahan-pengolahan. Nah, begini Pak, saya akan ngasih gambaran yang sederhana. Kalau kita makan babi beneran kan haram. Tapi misalnya nih kita bikin sebuah perumpamaan sederhana. Ada babi mati, ya, babi mati, ya kan berarti dia jadi bangkai kan. Masih hidupnya aja dia udah najis. Udah gitu dia mati, jadi bangkai. Berarti kan najis 2 kali. Kebetulan dia juga mengandung babi. Maksudnya lagi hamil, kan mengandung babi kan dia kan. Berarti kan najisnya 3 kali gitu Pak. Ya kan? Najis, najis, najis gitu kan. Nejong kalau kata kita gitu kan. Nah, tubuhnya itu kita kuburin, kita pendem di dalam tanah. Kan lama-lama terjadi pembusukan kan, ya terurailah gitu oleh apa namanya cacing, belatung dan sebagainya. Nah, di tanah itu Pak, karena dia mengandung unsur hara, ya kan, kita tancapin pohon singkong, batang singkong Pak. Sedap. Itu kan kaya dengan nutrisi kan. Singkongnya gede-gede Pak, segede paha orang dewasa. Ya kan? Kalau kita panen itu singkong Pak, kira-kira singkongnya halal apa haram? Ah, halal apa haram Pak? Di kuburannya babi. Ah, halal apa haram? Ya tergantung Pak, ya kan? Kalau kita singkongnya kita bikin kolak nih Pak, ya kan? Rasanya rasa singkong apa rasa babi? Ya, rasa singkong, ya kan? Berarti halal apa enggak? Halal, karena enggak ada babinya. Babinya kan udah punah, udah jadi tanah dan sebagainya, tapi memang unsur-unsurnya keserap gitu Pak. Lain halnya kalau kita lagi makan singkong tiba-tiba plotak, apaan nih? Tulang babi nih, nah itu baru gitu kan. Nah, tapi kalau dia sudah berubah wujud, ya udah berubah zatnya, jadi tanah, jadi unsur hara dan sebagainya, kan dia sudah hilang ainul khinzirnya itu sudah hilang gitu sebenarnya, ya kan? Nah itulah para ulama di masa lalu ketika mereka bikin pabrik garam, zaman dulu Pak, garam itu kan jadi duit buat alat pembayaran. Nah mereka bikin duitnya itu dengan cara membakar berbagai macam kayu apa segala macam, yang nanti dari abunya itu bisa mereka ambil kristal-kristal garam. Nah pada saat pembakaran itu apa aja dimasukin Pak, termasuk babi masukin juga, kebakar semua kan. Nah ketika udah jadi kristal garamnya itu halal apa haram? Ya para ulama di masa lalu bilang ya itu udah bukan babi lagi karena dia sudah berubah, ya. Atau saya kasih contoh yang sederhana Pak. Kita punya tanaman buah di dalam pot, apa namanya itu, tabula apa? Ya pokoknya di pot lah gitu. Pohon cabai Pak. Tiap pagi dikencingin anjing Pak tuh pohon itu. Kan subur, ya kan dikencingin anjing gitu. Nah saya tanya Pak, cabenya itu boleh dimakan apa enggak? Gitu. Tapi dia ya nyedotnya dari air kencingnya anjing gitu Pak. Ya kan? Terus jadi cabe. Cabenya gimana Pak? Boleh dimakan apa enggak? Ya tergantung sih, begitu kita potek cabenya bau pesing nih gitu. Nah itu lain cerita. Ya, berarti kan cabenya kena cipratan air kencing. Tapi kalau dia cabai beneran, udah dicuci bersih dan sebagainya, kan nggak ngaruh. Karena sudah terjadi yang namanya istihalah, perubahan kimia. Ya kan? Dia berubah kimianya. Nah itulah kenapa kemudian para ulama mengatakan khamar kalau dia sudah berubah menjadi cuka, maka dia sudah tidak haram lagi
karena dia sudah berubah secara kimiawi. Dan awalnya khamar itu kan dari jus apa itu tadi, jus kurma. Jadi kurma itu diperas jadi jus, terus difermentasi sampai pada kadar tertentu dia memang berbusa, berbau menyengat dan kemudian memabukkan. Tapi ketika dia dibiarkan saja selama berapa waktu, lama-lama dia berubah secara kimiawi menjadi cuka. Dan kalau sudah jadi cuka, ya dia sudah tidak haram lagi. Nah, itu ada yang namanya proses perubahan kimiawi. Struktur dasar kimianya berubah. Nah, babi kalau sudah berubah secara kimiawi, ya dia sudah bukan babi lagi. Nah, lebih simpelnya gini, Pak. Kita yang lebih sering bukan babi sih ya, lele, Pak. Bapak tahu lele kan? Banyak di antara kita yang doyan tuh lele kan. Dan tahu lele itu bernapas pakai insang atau pakai paru-paru? Insang lah ya, ikan lele kan. Bapak tahu nggak? Biasanya orang miara lele itu dikasih makan apa? Kadang-kadang ya itu di atasnya ada kandang ayam tuh Pak. Nih kolamnya lele, di atasnya kandang ayam. Jadi begitu ayamnya langsung jadi makanan lezat buat lele. Bahkan saya pernah lihat Pak, bukan cuma kandang ayam, kandang orang. Jadi tuh lele gede-gede wah gitu kan. Nah saya tanya tuh, lele yang makan kotoran ayam, kotoran manusia, itu kalau udah kita tangkap, udah kita goreng di atas meja, itu halal apa haram? Tergantung sih ya. Nah kalau kita makan kok pahit-pahit sih, jangan-jangan masih ada itu ya kan. Dia belum mengalami proses tadi istihalah. Mungkin buru-buru Pak. Biasanya kalau peternak lele itu dikarantina dulu dari yang tempat yang buruk itu, terus mungkin 2-3 hari nggak dikasih makan yang begitu sampai proses kotoran yang dia makan itu berubah jadi daging lele yang lezat. Makanya kita kalau makan lele Pak, itu nggak usah bayangin proses dia gemuknya gimana, itu masa lalunya agak suram gitu Pak, ya kan? Nggak usah dibayangin lah, pokoknya makan aja lah gitu kan, karena kalau kita ngebayangin prosesnya, kita nggak jadi makan. Bapak kalau nggak percaya datang aja ke pabrik tempe, pabrik tahu Pak, bagaimana cara bikin tempe, ya Allah diinjak-injak di situ, dia keringatnya semua jatuh ke situ ya kan. Nah itu kalau kita lihat kagak doyan Pak tempe, tapi seminggu doang, udah seminggu lagi udah lupa ya kan. Nah lupakanlah masa lalunya gitu ya. Jadi ada proses namanya istihalah. Sesuatu yang tadinya najis, yang tadinya haram, kalau secara kimiawi dia sudah berubah wujud, ya kan, sudah berubah zatnya menjadi benda yang lain, maka dia sudah selesai dari keharamannya. Itu seperti yang terjadi pada khamr. Nah jamaah sekalian, kita ngomongin yang dari nabati tadi, itu sebenarnya adalah bab khamr. Cuman karena waktu kita udah jam 1 ya, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Yang tadi haram karena dia haram tapi dari jenis hewani ya. Nah, ada juga yang haram dari jenis nabati. Satu-satunya itu khamr. Tapi kalau pada dasarnya tumbuhan, tidak ada satupun tumbuhan yang haram kecuali ya dia, kita pakai ilat yang ketiga, kecuali dia mencelakakan kita. Tumbuhan yang kalau kita makan buahnya, daunnya apa, kitanya jadi mati, jadi apa, jadi kena penyakit dan keracunan dan sebagainya, itu tidak boleh, ya kan? Jadi ilatnya ada 3 Pak. Pertama dia najis, itu tidak boleh. Yang kedua dia memabukkan, tidak boleh. Dan yang ketiga dia bikin madarat pada kita. Makanya Pak, makan paku payung, makan beling, makan semprong itu haram hukumnya. Racun tikus, racun apa gitu, itu tidak boleh. Nah masalahnya adalah dalam makanan kita sehari-hari kadang-kadang terkandung juga hal-hal yang sekiranya merusak tubuh, tapi memang dia pelan-pelan. Apakah karena zat pewarna, apakah karena zat pengawet, atau karena MSG, apa karena macam-macam gitu Pak. Dan yang paling menarik itu, penelitian terakhir, banyak sekali makanan kemasan itu yang dia tuh mengandung karsinogen. Karsinogen itu yang dibakar-bakar tuh Pak, sate gitu ya, atau panggang dan sebagainya. Karbonnya itu kan bisa memacu kanker. Tapi yang lebih terbaru lagi tuh mengandung bukan karsinogen, mengandung plastik. Dan kita banyak tuh ngalamin kayak gitu. Mobil khusus kita orang Indonesia Pak, itu ternyata Indomie itu Pak banyak mengandung plastik. Makanya kalau kita masak Indomie sebaiknya dibuka dulu baru kita masak. Plastiknya kita buang gitu, jangan dimakan ya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mau nanya beberapa hal. Ya. Aja kue katanya ada roomnya. Ya. Nah, itu gimana posisinya? Terus yang tadi dalam hal mak babi juga berarti itu kalau DP nasional jadi halal ya karena perubahan kimia ya. Terus kalau misalnya gini ada makanan beli dari luar Jepang, nah, kan nggak ada logo halal yang mulut tuh, gimana kita menyikapinya itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pendek Pak, tapi langsung 3 nih, langsung poinnya ada 3 ya. Gini Pak, kalau masalah dia mengandung babi, ya kan? Tadi ada khilafiyahnya adalah mengatakan bahwa babinya udah nggak ada, prosesnya sudah sangat kimiawi banget. Jadi ya walaupun boleh jadi dia asalnya dari babi, tapi ketika dia sudah berubah secara kimiawi kan kebabiannya sudah hilang, gitu kan? Ya walaupun banyak ulama yang bilang ya enggak lah, sekali babi tetap babi, hidup babi. Nah tetap nggak boleh gitu kan? Nah jadi ada 2 pendapat nih Pak, ya kan? Nah cuman tadi Anda bilang makanan dari Jepang, saya tuh Pak di Jepang juga kagak bisa makan juga. Bukan masalah babinya Pak, bukan. Karena pastinya bukan no pork, no lard, udah pasti, ya kan? Karena dia daging biasa, kambing dan sebagainya. Yang jadi masalah, kambing kan halal ya, ayam juga halal kan? Dia motongnya bener apa enggak? Gitu. Nyembelihnya kan yang menyembelih bukan Islam, ya kan? Yang nyembelih kan orang Jepang. Nah, sembelihan orang kafir itu kan tidak halal buat kita. Itu yang jadi masalah. Makanya di Jepang saya makannya telur mulu gitu. Kalau telur kan nggak pakai disembelih Pak, ya kan? Nah, cuman kalau misalnya ayam gitu ya, kalau misalnya tadi kambing atau sapi bermasalah. Kalau ikan aja masih mending lah gitu. Kenapa? Kalau ikan kan emang mati nggak usah disembelih aman. Tapi kalau daging, nah bukan masalah babinya, dagingnya itu ketika diolah, ya kan, bener sih higienis, cuman secara ritual harusnya yang nyembelih itu Islam, gitu. Nah, bagaimana dengan wagyu? Nah, gini Pak, makan wagyu kalau di Jepang boleh jadi haram, karena yang nyembelih bukan Muslim. Tapi kalau di Indonesia, insya Allah halal. Walaupun dari Jepang. Kenapa? Gini. Kalau dari Jepang, kan berarti kita impor. Nah, untuk bisa dapat izin impor, syaratnya harus dapat izin dari MUI. Nah, gitu. Orang MUI itu berangkat ke Jepang. Ya kan? Wagyu yang enak tuh yang mana? Di Kobe, di mana gitu kan? Datang ke sana Pak, orang kita. Dan bilang, yang mau diekspor ke Indonesia, syaratnya yang nyembelih harus Muslim. Kalau enggak, kita enggak kontrak. Gitu. Nah, mereka bilang, oke, kita cari orang Islam. Ya cari kan di sana banyak orang Islam, apakah orang Mesir, orang Pakistan dan sebagainya. Nah, itu yang nyembelih gitu. Sehingga yang diimpor secara resmi dan legal ke kita itu aman. Walaupun dari Jepang. Cuman kalau kita makannya di Jepang jadi masalah. Di sini kan yang agak Jepang itu kan apa tuh mie apa Pak? Yang satu lagi. Apa sih namanya? Terkenal. Aduh, apa sih namanya gitu? Hah? Udon. Nah, udon ya. Ya kan? Udon. Saya mah di sini makan, Pak. Udon enak lah gitu. Di Jepang saya kagak berani, Pak. Gara-garanya jamaah pengajian kita yang kerja di Jepang, dia bilang, "Pak Ustadz, di sini udon nggak halal, Pak Ustadz." Kok tahu ente? Saya kan kerja di situ. Dia kerja di restoran yang udonnya itu, gitu kan? Nah, dia tahu ini haram. Tapi kita diajak makan. Saya tahu Pak Ustadz, yang halal ada, ya kan, yang nggak dicampur. Cuman gitu doang, ada sapo, ada tahu, sama apa dan sebagainya. Ya kagak enak, yang enak mah yang ono gitu. Ntar aja Pak Ustadz kalau udah pulang ke Jakarta itu halal. Kalau yang di sana kagak gitu. Sama Pak. Cina itu kan kalau kulinernya keren-keren Pak. Cina beneran ya. Bukan yang udah adaptasi. Kalau mie ayam kan udah adaptasi Pak, ya kan? Makanan Cina, bakso juga adaptasi kan. Kalau yang Cina beneran aslinya di sana Pak, itu keren.
Nah, cuman kalau kita di sono jadi haram, ya karena ayamnya kan motongnya nggak baca bismillah dan bukan orang Islam. Ayam sih Pak, ayam halal, tapi kan nyembelinya nggak sesuai gitu. Nah, maka kalau kita mau makan mie Cina beneran, belinya di Jakarta Pak. Ya kan? Yang mana restorannya memang restoran halal, sudah dapat logo dari MUI gitu kan. Ada tuh di beberapa tempat gitu, restoran Cina original banget Cinanya gitu. Ya kan harganya mahal Pak, masa semangkok bisa 200.000 gitu, ngeselin banget gitu, tapi memang enak gitu dan halal gitu kan, yaitu resiko. Jadi kalau kita di negaranya malah jadi haram, tapi kalau di negara kita karena sudah diprotek dengan syarat impor harus begini-begini dan sebagainya, malah alhamdulillah jadi halal begitu. Nah, yang masalah rum, ya kan, begini Pak, ilatnya kan nggak boleh memabukkan, ya kan. Nah, masalah memabukkan ini, para ulama di dunia Islam itu memang beda-beda. Kalau ulama kita, Syafi'i, rata-rata, mereka mengatakan bukan masalah maboknya, tapi masalah najisnya. Jadi alkohol itu, Pak, tidak boleh kita konsumsi bukan karena maboknya. Tapi karena alkohol, menurut para ulama kita, itu najis. Jadi selama dia mengandung unsur alkohol, berarti dia najis. Walaupun tidak memabukkan. Nah gitu Pak. Ya kan? Sementara para ulama Hanafi mengatakan, alkohol itu tidak najis. Yang najis itu adalah khomer. Ntar dulu. Pak, bisa bedain nggak antara khomer dengan alkohol? Bisa nggak bedain? Yang najis itu khomer. Sedangkan alkohol tidak najis. Karena apa? Karena gini, kalau di masa Nabi memang yang haram tuh khomer Pak. Karena di masa Nabi tidak dikenal yang namanya alkohol. Bukan. Yang bikin mabok itu bukan masalah dia tuh adalah alkohol, tapi dia adalah mengalami fermentasi, ya kan? Dengan fermentasi itu dia bikin mabok orang yang minum. Nah, di zaman modern kita menggunakan alkohol bukan buat minuman keras. Indonesia itu adalah pabrik alkohol terbesar di dunia. Sumbernya banyak dari singkong, dari apa, dan alkohol dibutuhkan untuk industri. Bukan buat konsumsi, tapi buat industri. Jadi semua proses kimiawi itu biasanya menggunakan alkohol. Yang mana alkoholnya itu bukan untuk dimakan, tapi untuk di laboratorium, untuk di bengkel, di mana kayak kita nyemprot pilok gitu kan alkohol, ya kan? Minyak wangi itu kan alkohol dan sebagainya. Nah, ulama kita sekarang tetap kekeh mengatakan bahwa pokoknya kalau alkohol itu berarti khomer. Makanya banyak ustadz yang mengharamkan minyak wangi yang beralkohol karena dianggap najis sama dia, gitu, ya kan? Sementara ulama yang lain mengatakan enggak, yang najis itu khomernya. Ente sholat ngantongin apa mention gitu, atau vodka, atau topi miring, atau apa, nah itu najis karena dia minuman yang memabukkan. Tapi kalau ente punya apa tuh hand sanitizer, enggak, hand sanitizer itu alkohol dan dia tidak najis gitu. Cuman ustadz-ustadz kita nih di Indonesia rata-rata mengatakan alkohol itu najis. Ngotot dia. Ya apa boleh buat? Ya berarti rum juga nggak boleh gitu. Tapi kalau menurut para ulama yang lain, enggak. Yang memabukkan itu yang najis dan enggak boleh. Selama rum itu ada, rum itu kan tujuannya buat apa? Biar ngembang kan? Dan juga biar harum baunya kan? Saya tanya Pak, cake yang pakai rum itu, kalau orang makan satu loyang sendirian, mabok nggak Pak? Enggak kan? Enggak mabok gitu loh. Ya kalau tahap ya gitu, ya kan? Sama dengan gini Pak. Buah-buahan kayak duren itu ada kandungan alkoholnya nggak? Ada. Ya kita bahasa rakyat awam namanya alkohol, mungkin namanya etanol, metanol dan sebagainya kalau secara agak lebih ilmiahnya gitu kan. Itu ada Pak. Jangankan itu, nasi aja ada, singkong juga ada. Tapi nggak ada kiai kita yang bilang singkong haram karena dia doyan kan gitu. Duren haram, kagak lah duren haram, enak juga gitu kan. Pak Kiai itu ngandung alkohol gitu, kagak ada gitu. Nah kan susah tuh Pak. Ya kalau emang mengatakan alkohol itu najis, berarti banyak makanan tape itu Pak, ya kan? Najis itu harusnya, tapi dia nggak bilang najis. Makanya lucu.
Emang kiai kan kita rata-rata nggak belajar kimia Pak. Jadi ya pokoknya kata dia alkohol najis haram, minyak wangi haram. Tapi kalau durian enggak kan gitu. Ya kan itu ada juga. Dan kira-kira Pak kalau makan makanan yang berfermentasi kayak gitu, kita mabok nggak sih Pak? Enggak. Ya kalau orang makan durian kebanyakan pada mabok, itu kan bukan mabok yang dalam arti sebenarnya kan. Itu kan mabok durian, ya kan? Cuman bahasanya aja mabok duren. Ada juga orang naik mobil puyeng mabok darat istilahnya kan gitu. Kalau mabok mah kolesterol banyak, mabok janda juga mabok Pak ya kan. Tapi apakah janda haram kenapa bikin mabok katanya ya kan bukan itu. Maboknya mabok apa dulu gitu ya kan. Tapi balik lagi semua itu adalah berarti itu masalah khilafiyah gitu. Ada sebagian ulama yang bilang haram dan kita harus menghormati ketika mereka bilang enggak, minyak wangi nggak boleh, maksudnya minyak wangi yang ada alkoholnya gitu. Saya tuh istri saya kan punya pesantren di kampung mertua saya gitu. Nah itu ada dua kiai, yang satu bilang minyak wangi beralkohol itu najis haram gitu. Nah kebetulan saingannya tuh minyak wangi yang ada alkoholnya. Nah dia jual minyak wangi yang nggak ada alkoholnya, jadi sekalian kampanye. Tapi itu khilafiyah. Baik, ada lagi Pak? Cukup kali ya? Ada lagi? Cukup ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.